Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi teman-teman mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga dalam keadaan senantiasa sehat selalu dan masih produktif berkarya dari hari ke hari. Pada pertemuan 5 di mata kuliah Public Speaking 1, bersama lagi dengan saya, Robi Kalmuntaha Miliala, sebagai dosen pengampu Anda selama satu semester ini, kita akan mengadakan agenda bimbingan asistensi teknik presentasi. Seperti yang sudah saya kemukakan pada minggu lalu, Anda sudah saya beri tugas untuk membuat naskah presentasi dalam bentuk Microsoft Word dan juga PowerPoint template tentang salah satu tema yang bisa Anda pilih, boleh company profile ataupun kampanye sosial. Company profile di sini berarti Anda setidaknya mengambil organisasi memang sudah dikenal oleh masyarakat banyak ataupun sudah mempunyai website resmi sehingga Anda tidak perlu mengurus surat kembali, mengurus surat izin untuk observasi ke perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi cukup cari lewat Google, website resminya ada, perusahaannya juga jelas. Nah, itu boleh Anda jadikan sebagai topik presentasi Anda jika Anda memilih company profile. Begitu juga dengan kampanye sosial. Kampanye sosial di sini berarti Anda bisa cari kampanye sosial atau program CSR atau Corporate Social Responsibility yang pernah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terdahulu. Contohnya ketika Palang Merah Indonesia pernah mengadakan kampanye donor darah. Atau misalnya Aqua atau Danone mengadakan kampanye air bersih dan pembangunan mandi cuci kakus di pedesaan daerah timur Indonesia. Atau misalnya jika PT Jarum mengadakan beasiswa untuk atlet berprestasi dan lain sebagainya, atau PT Goodyear mengadakan sunatan massal gitu, atau hitanan gratis. Nah, itu boleh Anda pilih ya untuk yang memilih kampanye sosial. Yang jelas satu kelas tidak boleh ada yang sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Maka dari itu saya minta bantuan kepada ketua kelas untuk mendata dulu setiap judul yang dipilih oleh anak-anak dalam satu kelas dan pastikan tidak ada yang sama antara satu mahasiswa dan yang lainnya dalam satu kelas gitu ya. Misal satu orang, si Randy sudah memilih company profile tentang sekolah Cita Buana misalnya gitu, company profile sekolah Cita Buana. Berarti pastikan itu tidak diambil lagi oleh mahasiswa yang lain. Atau misalnya si Marcella sudah memilih kampanye sosial tentang PT Jarum beasiswa atlet berprestasi dan pastikan itu tidak ada yang mengambil juga dari mahasiswa lain di kelas yang sama tentang PT Jarum yang mengambil beasiswa atlet berprestasi gitu ya. Jadi contohnya sudah saya lampirkan juga pada pertemuan sebelumnya bagaimana membuat naskah presentasi dalam bentuk Word, yaitu terdiri atas 3 bab, pendahuluan, isi, dan penutup. Dan jangan lupa ada analisis presentasinya juga yang perlu kamu kerjakan. Analisis presentasinya sama seperti analisis pidato kemarin, menjawab 4 poin penting. Yang pertama, berarti kamu harus menentukan jenis presentasi yang kamu gunakan apa. Seperti yang sudah saya kemukakan, jenis presentasi ada presentasi informatif, ada presentasi persuasif. Nah, kamu kemukakan kamu memilih jenis apa dan alasannya apa. Kemudian yang kedua, kamu menjelaskan gaya bahasa yang kamu gunakan dalam presentasi kamu apa. Banyak gaya bahasa yang sudah kita bahas kemarin, ada metafora, personifikasi, hiperbola, litotes, sinekdoke, kemudian apalagi metonimia, eufemisme, dan lain sebagainya. Silakan Anda sebutkan salah satu gaya bahasa mana yang Anda pakai dan Anda berikan contoh dari naskah presentasi mana yang termasuk gaya bahasa itu. Jadi diketik ulang kalimat mana yang merupakan gaya bahasa tersebut. Lalu yang ketiga, analisis perilaku hadirinnya juga jangan lupa kamu sebutkan di situ. Jadi kira-kira kamu ingin presentasi di situ bagaimana karakteristik hadirin yang menonton kamu. Dimulai dari jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan kah, atau hanya perempuan saja, atau hanya laki-laki saja yang boleh hadir di situ. Kemudian range usianya dari berapa sampai berapa, tingkat pendidikannya secara umum di range yang mana. Kemudian status sosialnya seperti apa, menengah ke atas, menengah ke bawah, atau semua kalangan. Kemudian kamu jelaskan juga kira-kira budaya dari latar belakang budaya penonton yang hadir di situ seperti apa. Apakah masyarakat domisili Jakarta saja atau skala nasional, skala internasional, dan sebagainya. Jadi kamu jelaskan di situ. Ada 3 poin. Dan satu lagi,
kamu jelaskan metode penyampaian presentasi kamu ya. Metode presentasi kamu berarti kamu jelaskan kepada saya metode menghafalkah atau metode dengan naskah kah gitu ya. Kemudian atau ekstemporankah, kamu milih yang mana. Itu jangan lupa untuk kamu catat juga di analisis presentasi kamu. Yang jelas saat presentasi nanti dan kamu melakukan pengambilan gambar, ingat yang membedakan dengan pidato adalah kamu harus menyajikan PPT-nya. Jadi saat kamu berbicara ada PPT-nya yang ditampilkan. Nah, itulah perbedaan antara pidato dan presentasi. Jadi videonya boleh diedit semenarik mungkin, tetapi tidak mengurangi urgensi dan minimal 3 menit gitu. Maksimal jangan sampai 5 menit aja ya. Maksimal sampai 5 menit, jangan sampai lebih dari itu. Maksimal sampai 10 menit aja, jangan sampai lebih dari itu ya. Itu. Kemudian untuk bentuk CD dan lain sebagainya tidak perlu, karena nanti ketua kelas akan mengkolektifkan semua karya-karya yang ada dalam satu kelas dan nanti akan dikumpulkan di akhir sesi, baik itu untuk tugas pidato, presentasi, dan talk show. Jadi bukan dalam bentuk CD tapi dalam bentuk link Google Form atau kirim ke email WhatsApp saya gitu ya. Kemudian ingat, naskah presentasi yang dibuat tidak boleh mendownload atau melihat dari senior yang sudah lulus di mata kuliah saya, karena nanti saya ada software yang dapat mendeteksi seberapa plagiatnya kamu. Jika kamu ketahuan, berarti saya akan anggap 0 nilai presentasi kamu ya. Jadi itu yang perlu kamu lakukan. Contohnya sudah saya lampirkan juga di MyBest dan di WhatsApp Group. Kriteria penilaiannya juga jangan lupa kelayakan materi, kemudian gaya bahasa dan kerapihan naskah ya. Saya tulis bagaimana jenis hurufnya, spasinya, kemudian kelengkapan dari naskah presentasi dan PPT-nya itu perlu saya perhatikan di minggu ini. Silakan yang mau bimbingan kepada saya dapat WhatsApp secara pribadi gitu. Bimbingan saya hanya buka di hari di mana kamu memang menempuh mata kuliah saya, itu di hari Kamis ya, untuk 44.2A.01, 44.2B.01 dan juga kelas 44.2C.01. Nah, seperti itu yang mau saya sampaikan. Jadi jangan lupa presentasi nanti saat praktek harus melampirkan PowerPoint-nya juga. Jadi kalau kemarin pidato tidak memakai PowerPoint, cukup kamu membawa naskah atau metode hafalan tergantung dari metode yang kamu pilih sebelumnya. Kalau presentasi mau metode naskah, mau metode hafalan atau ekstemporan, tetap kamu harus melampirkan PowerPoint template-nya. Boleh diedit videonya atau setidaknya kamu dapat menunjukkan laptop di mana di situ kamu memang mengerjakan PPT-nya dan kamu tunjukkan saat berbicara. Seperti itu ya. Lalu maksimal durasi presentasi 10 menit ya, saya ulangi lagi. Jadi minimal 3 menit, maksimal 10 menit, jangan lebih dari itu ya. Minimal 3 menit, maksimal 10 menit. Dan bagaimana pakaiannya bisa dibaca sendiri di PPT wanita memakai blazer atau jas, kemudian menggunakan rok dan sepatu kantor warna hitam. Pria menggunakan jas, dasi, kemeja, celana bahan hitam, dan sepatu kantor warna hitam. Jika Anda memang kesulitan menemukan blazer atau jas yang berwarna hitam, saya izinkan untuk menggunakan jas alma mater dari Universitas Bina Sarana Informatika. Itu saja. Baik teman-teman, sepertinya sudah jelas apa yang saya instruksikan. Jadi saya tinggal menunggu keaktifan Anda untuk menghubungi saya, melakukan asistensi. Dan silakan jika sudah di ACC, lanjutkan ke rekaman audio visual sebagai bentuk praktik Anda presentasi, dikumpulkan di pertemuan 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.